Hampir 1 minggu itu saya 5 kali ke Tanah Abang dengan modal yang minim ketika itu. Keuntungan yang didapat kita putarkan kembali untuk menjadi modal. Seperti itu seterusnya kurang lebih selama 1 tahun. Hampir setiap hari saya menanyakan ke istri, ada yang beli ecer nggak, ada yang beli ecer nggak. Ternyata kita pernah ngirim produk sampai ke Jerman, sampai ke Taiwan, bahkan sampai ke beberapa negara. Kita ternyata produk kita sudah tersebar ada beberapa di belahan dunia. Ketika kemarin dari Turki sudah sampai barangnya, bahkan ada juga yang di Jepang. Memang sebagian besarnya itu basisnya di Taiwan. Yang waktu itu belanja kita dan puas, akhirnya mereka menyebarkan produk kita di sana. Di awal mulai usaha memang ketika itu belanja awal di jilbab itu 800.000. Penjualan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya kalau terhitung sampai hari ini alhamdulillah Allah mengizinkan kita sudah lebih dari 1000 kali lipat dibandingkan modal awal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Adhia. Saat ini saya sedang merintis usaha bisnis fashion, khususnya fashion muslimah dengan nama brand Salvina, yang mana domisilinya ada di Kota Bekasi. Rintisan usaha ini dimulai sekitar tahun 2015. Ketika itu saya baru menikah. Saya pun belum punya pekerjaan. Dan kebetulan waktu itu istri saya masih berjualan melalui BlackBerry Messenger online untuk produk dompet dan tas. Nah, kenapa kok saat ini bisa nyasar justru ke fashion, khususnya di baju? Nah, waktu itu memang nggak tahu kenapa ketika saya menemani, saya ada ketertarikan untuk terjun ke dunia fashion muslim. Waktu di awal saya juga belum ada ketertarikan terhadap jualan ini gitu. Saya juga belum ada rasa memiliki untuk bisa benar-benar menjadi pengusaha ketika, karena memang saya tidak memiliki background pengusaha sama sekali. Yang mana dari kecil saya juga merasa bahwasanya ya saya nggak ada impian untuk menjadi wirausaha atau menjadi pengusaha. Akhirnya saya memutuskan untuk bismillah, saya izin untuk bisa membantu istri jualan. Nah, awalnya memang saya hanya sifatnya sebagai supir ya, nganterin belanja, yang mana istri mau belanja di mana ya saya anterin kemana. Ya waktu itu masih ternak teri lah, antar anak antar istri ya. Sampai pada suatu ketika dari produk-produk yang dijual dari tas, dompet maupun jilbab, itu ada kecenderungan untuk kenapa sih saya lebih suka ke jilbab. Nah, waktu itu saya merasa ketika saya belanja jilbab di Tanah Abang itu, saya merasa orang-orang di sana itu seperti ada ikatan yang lebih dekat dibandingkan hanya sifatnya transaksional aja gitu. Jadi ketika saya setiap kali datang ke Tanah Abang, saya merasa kayak saya ke rumah saudara gitu. Saya ke rumah saudara, saya bermain di sana, saya ngobrol banyak dengan pedagang-pedagangnya, sampai di suatu ketika itu saya pernah ketika lelah, ketika capek ya saya tidur siang di sana gitu. Saking kita udah dekatnya. Saya pada suatu ketika kurang lebih di bulan Mei, alhamdulillah istri saya melahirkan. Akhirnya saya bilang ke istri saya, kenapa nggak kita mencoba untuk fokus di jilbab aja. Hingga akhirnya saya berani untuk mengutarakan niat saya untuk fokus di jilbab itu, yang mana cukup sulit memang di awalnya, karena memang ketika itu keuntungan yang lebih banyak itu memang di dompet. Awal-awal itu menjadi masa-masa yang penuh tantangan ya. Ketika itu sampai kita rekening pun nominal di rekening pun sedikit. Hampir setiap hari saya menanyakan ke istri, ada yang beli ecer nggak, ada yang beli ecer nggak, karena memang margin dari pembelian ecer dibandingkan pembelian reseller itu jauh lebih besar, sekitar 20.000, 30.000. Bahkan pernah suatu ketika itu
hampir 1 minggu itu saya 5 kali ke Tanah Abang 1 minggu. Ya, 1 minggu 5 kali ke Tanah Abang, ya udah kayak kerja kantoran, udah kayak kerja di Tanah Abang. Sampai orang rumah pun bilang bahwasanya orang ini usaha apa kerja di Tanah Abang sebenarnya gitu. Nah, itulah karena memang waktu itu kita kenapa kok sering sekali ke Tanah Abang. Nah, kebetulan dengan modal yang minim ketika itu, keuntungan yang didapat kita putarkan kembali untuk menjadi modal. Seperti itu seterusnya kurang lebih selama 1 tahun. Akhirnya ya pada suatu ketika nggak tahu kenapa ada bisikan yang bilang, ya kalau kamu seperti ini terus kamu nggak akan berkembang dengan cepat gitu. Kalau bisa ya kamu mulai menargetkan seperti apa nanti ke depannya gitu. Seiring berjalannya waktu hingga akhirnya ketika itu juga kita sudah fix jualan busana muslim, yang mana memang kebetulan sebelum kita memutuskan fokus untuk busana muslim itu memang ada vendor dari dompet datang ke rumah. Nah, ketika itu mereka juga tertarik dengan kita karena penjualan kita juga cukup baik, sehingga mereka vendor ini juga memberikan angin segar gitu untuk bisa memberikan kita modal kurang lebih 100 juta berbentuk produk. Bagi orang yang baru merintis usaha adalah sesuatu angin segar gitu. Nah, tapi memang itu godaan bagi kita. Kenapa? Karena belum lama daripada penawaran itu kita sudah memutuskan akan fokus di mana. Akhirnya kita memutuskan untuk tetap udah bismillah, kita ambil yang jilbab, kita ikhtiar di jilbab, ya kita tinggalkan dulu untuk yang di dompet ini. Ada kesempatan kita di suatu hari itu, di suatu waktu, kebetulan bapak istri saya, ayah mertua ayah saya itu ngelihat kok kayaknya ini orang kerja capek gitu, setiap hari ke Tanah Abang, setiap hari membeli barang, apa nggak capek, apa nggak cari yang lainnya. Akhirnya kita di challenge, kita ditantang kenapa nggak produksi sendiri gitu. Nah, sedangkan waktu itu kita juga belum tahu kalau produksi sendiri itu seperti apa, bagaimana nanti yang mengerjakan, produksinya di mana, kita juga belum tahu gitu. Sehingga ketika itu nggak tahu kenapa ada suatu pagi ketika saya mau berangkat ke Tanah Abang, tiba-tiba ayah saya juga ngambil kunci motor. Loh, kemana pak? Saya bilang gitu. Mau ikut lah, emang mau kemana lagi? Akhirnya ikut saya berdua naik waktu itu naik kereta KRL ya, biasa karena kan sini deket stasiun Cakung ya, saya naik KRL sama ayah saya ke Tanah Abang. Sampai di lokasi tiba-tiba asal nunjuk aja, ini laku nggak laku. Akhirnya ditunjuk-tunjuk kurang lebih. Akhirnya itulah awal mula kita mencoba untuk produksi sendiri. Nah, di situ akhirnya saya beli barang. Nah, sampai rumah ini masalah baru lagi. Nah, ketika sebelumnya saya membeli barang itu barang jadi, yang ketika rumah tinggal jual aja atau tinggal packaging, nah kita harus mencari siapa yang membantu saya, siapa yang membantu kita untuk menjadikan ini sebuah produk. Alhamdulillah saya bersyukur punya ayah yang luar biasa, sampai beliau mencoba untuk menawarkan di masyarakat sekitar. Nah, kebetulan kita juga tinggal di kampung ketika itu ya, di daerah Bekasi tapi di kampungnya. Nah, ditawarkan, hampir semua yang ditawarkan itu nggak mau, hampir, karena memang mungkin belum ada hasilnya kah, atau mungkin belum ada sesuatu yang menarik bagi dia lah, sampai ada satu orang yang bisa membantu kita. Nah, itulah awal mula di mana kita mempekerjakan orang di daerah sini. Alhamdulillahnya mulai dari hari itu, mulai dari waktu itu, sepertinya Allah itu memberikan karunia-Nya kepada kita. Nah, kita diberikan rezeki yang berlipat-lipat setelah itu. Kayak misalkan yang tadinya kita hanya bisa menjual 20 dalam satu hari, itu bisa pernah suatu hari itu kita menjual sampai dengan 500 piece. Nah, itu di awal mula. Nah, bagi orang yang baru berjualan seperti kita ini, merasa mendapat orderan 500 itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, disitulah mulai nambah lagi orang yang membantu kita. Waktu itu namanya masih Rumah Iska, belum Salvina. Nah, Rumah Iska itu apa sih? Karena kita di rumah, nah Iska itu kebetulan waktu itu istri saya ketika jualan dompet sama tas, itu namanya Iska. Iska itu insya Allah barokah, katanya seperti itu. Nah, waktu itu saya jabarkan lagi ya, ini semua kepunyaan Allah kan, seperti itu. Dan alhamdulillah ketika anak saya lahir, waktu itu diberi nama Azkia Salvina Alisha. Nah, ada kata tengah Salvina itu yang menarik bagi saya ya, karena artinya juga bagus. Arti dari Salvina itu juga bijaksana, dimana kita pengen dalam membangun usaha ini ya, kita sebagai perusahaan yang bijak, yang mengedepankan etika bisnis, yang mengedepankan muamalah yang baik, sama hal-hal lainnya yang bersifat positif, yang khusus konsentrasinya adalah falah ataupun kesejahteraan banyak orang. Hingga pada suatu waktu istri saya lahiran,
Nah, kita kayaknya udah butuh nih nambah orang untuk membantu kita di kantor, untuk membantu kita packing, untuk membantu kita ngurusin orderan. Nah, ketika itu nggak tahu ada satu keinginan di mana ya saya pengen orang yang pertama masuk sini adalah orang yang yatim piatu. Dan alhamdulillah memang 2 orang pertama yang masuk di tempat kita itu adalah orang yang benar-benar kita butuh, kita ingini itu. Waktu itu kita nggak melihat skill, waktu itu kita nggak melihat kompetensi dari orang ini. Yang penting orang pertama itu dulu lah. Allah mengabulkan itu. Nah, di 1 tahun pertama mereka berdua lah yang membantu kita. Dari situ juga akhirnya kita merasa bahwasanya volume penjualan itu semakin meningkat hari demi hari. Nah, lagi-lagi kok bisa seperti itu? Akhirnya kita flashback. Inilah yang mungkin saya bisa share ke teman-teman semuanya, ke yang ada di sini semuanya juga, bahwasanya ternyata sebelum kita berjualan, sebelum kita berusaha, kita harus tahu balik lagi ke fundamental kita usaha itu untuk apa sih, niatnya untuk apa sih. Nah, waktu itu saya ada keinginan gimana produk yang kita jual itu diterima oleh masyarakat banyak dan juga mereka suka dengan produk kita, mereka suka dengan kita. Nah, itulah yang akhirnya mendekatkan kita dengan banyak orang, mendekatkan kita dengan banyak customer. Alhamdulillah sampai saat ini, memang sampai hari ini basis penjualan kita itu masih online, masih hanya menggunakan fitur chat sama menggunakan fitur media sosial yang kita punya. Nah, memang sampai hari ini juga kebetulan kita juga belum menggunakan aktivitas iklan apapun, baik Facebook Ads maupun Instagram Ads. Nah, mereka kaget gitu, emang bener nggak iklan sampai hari ini? Iya, kita nggak iklan sampai hari ini. Loh, terus kayak gimana model penjualannya? Nah, akhirnya sedikit saya bercerita di situ, ya itulah saya berprinsip bahwasanya ketika kita merawat customer kita dan ketika kita memiliki tujuan bagaimana customer itu kembali balik lagi ke kita, itu volumenya jauh lebih besar dibandingkan kita mengandalkan aktivitas iklan apapun. Apabila mereka sudah suka, pasti mereka akan kembali lagi. Nah, kalaupun mereka tidak kembali, mereka akan menceritakan ke orang lain yang se-circle dengan mereka untuk merekomendasikan pasar kita ataupun brand kita kepada teman-temannya itu. Nah, itulah akhirnya traffic itu kita dapatkan dari rekomendasi orang lain. Nah, kebanyakan dari kita fokus ke iklan yang mana tujuannya adalah menarik customer baru, bukan merawat customer yang ada. Sehingga budget yang digunakan terkuras habis untuk mencari customer baru terus. Nah, itulah yang akhirnya menjawab semua kenapa kita bisa survive sampai hari ini. Kita benar-benar menjaga semuanya itu. Bagaimana diri kitanya sendiri, bagaimana produk kita, bagaimana tim kita. Dan satu hal yang penting, tim kita juga punya masa depan yang cerah. Mereka juga punya berhak, karyawan kita, tim kita, staf kita, mereka punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan juga. Kenapa kita nggak bermimpi untuk mewujudkan itu semuanya? Nah, maka dari itu, saya punya mimpi ke depannya. Bagaimana Salpaina ini menjadi wadah inkubasi baik bagi mereka yang ingin belajar bisnis, baik bagi mereka yang berada di sini merasa bahwa setelah mereka berada di sini, mereka benar-benar tahu bisnis itu apa sih, mereka benar-benar tahu bagaimana sih mendatangkan keuntungan yang tidak berkesudahan. Nah, dan keuntungan yang banyak itu bukan hanya tentang nominal profit di dalam angka-angka. Bisa jadi mereka merasa sehat, mereka merasa bahagia. Yang intangible, yang tidak tertulis maupun tidak tersirat, itulah yang paling penting. Karena sebagian besar dari kita menganggap bahwasanya uang itu segalanya. Memang uang itu penting, tapi lagi-lagi ketenangan hatilah yang dicari. Itu yang prinsip saya sampai saat ini. Nah, maka dari itu, alhamdulillah juga baru pada tahun 2021 ini kita berbenah betul-betul. Justru ketika COVID ini malah, ketika Corona ini malah menjadi challenge bagi kita untuk terus bertumbuh dalam pembelajaran bisnis. Sehingga kita tahu betul bisnis yang kita jalankan ini sudah benar atau belum sih. Kan sama seperti manusia hidup, tuntunannya ada dalam Al-Quran gitu. Semua ada aturannya, bisnis pun seperti itu. Kita hidup pun ada aturannya gitu. Nah, oleh karena itu, target kami ke depannya, khususnya tahun 2022 ini adalah bisnis yang kita jalankan ini sudah on track, yang mana bisa membuat senang semua orang,
yang mana kita sudah berada pada tahapan kita mengejar dari sisi produk itu fit dengan pasar, market kita, market yang ibu-ibu millennials juga mereka senang, sehingga target kita terdekat adalah kita zero mistake. Kita nggak punya kesalahan apapun kepada customer, kita nggak ada keterlambatan produk, kita nggak ada kekurangan model, kita nggak ada keterlambatan dalam segi apapun. Minimal kita harus menjaga customer satisfaction terlebih dahulu di tahun 2022 ini, baru kita nanti memikirkan bagaimana kita scale up. Ketika berjualan, memang kalau basisnya kita online kan kita bisa mencakup siapapun. Tapi memang kalau misalkan kita berjualan kayak waktu itu saya di BBM, BlackBerry Messenger, ya skalanya adalah teman-teman kita yang ada di BBM. Nah, ketika kita berjualan di Facebook mungkin lebih luas lagi. Tergantung bagaimana bagaimana teman-teman kita yang ada di Facebook gitu. Nah, dari situlah awal mulanya kita mencoba untuk memperbaiki sistem jualan kita, yang mana di awalnya memang orang-orang terdekat kita yang membeli, baru sekitaran rumah, yang radiusnya mungkin tidak lebih dari 500 meter dari rumah. Baru habis itu bertambah ketika dia menceritakan ke orang lain, ke teman sekolahnya ataupun yang lainnya, radiusnya menjadi 1 kilometer. Dan kemudian seperti itu bertumbuh seiring berjalannya waktu, sampai ada orang-orang yang istilahnya punya teman di Facebooknya itu dari jauh-jauh, yang mana dia domisili Kalimantan, menawarkan ke teman yang di Sulawesi. Makin luas lah akhirnya cangkupan daripada produk kita, yang Masya Allah kita pun nggak pernah sadar, ternyata kita pernah ngirim produk sampai ke Jerman, sampai ke Taiwan, bahkan sampai ke beberapa negara selain daripada Indonesia. Nah, itulah mungkin salah satu yang kita syukuri, ketika kita mentreatment orang lain itu dengan sangat baik, mereka benar-benar akan mengenal kita, mereka akan menceritakan kita yang kita nggak tahu customer itu akan datang dari mana. Nah, karena yang kita butuhkan adalah marketing, yang mana marketer itu tidak kita bayar. Siapa marketer yang tidak kita bayar? Ya orang-orang itu, orang-orang yang kita senangi. Mereka akan dengan sukacita menceritakan tentang kita. Hingga sampai hari ini, ketika kita list, ketika kita lihat kembali penjualan kita sudah sampai mana sih, ya, dan Masya Allah kita ternyata produk kita sudah tersebar, bahkan mungkin sudah ada beberapa di belahan dunia. Pernah juga ketika saya umroh, nggak sengaja ketika itu ternyata ketika yang sedang saya itu menggunakan produk Salvina. Dan bahkan pernah ketika saya juga jalan-jalan di Malaysia, ketika saya nggak sengaja di jalan, ketika sedang menunggu MRT, orang tersebut menggunakan produk dari Salvina juga gitu. Nah, itu yang kita nggak pernah tahu bagaimana. Bahkan ada juga yang mengirimkan ketika kemarin dari Turki sudah sampai barangnya dan dia sudah pakai juga. Bahkan ada juga yang di Jepang. Memang sebagian besarnya itu basisnya di Taiwan, karena memang ternyata ada komunitas tenaga kerja Indonesia yang waktu itu belanja kita dan puas, akhirnya mereka menyebarkan produk kita di sana. Itulah yang kita nggak pernah tahu dan harus kita syukuri, yang akhirnya kita harus petakan kemana arah bisnis kita, bagaimana kita mentreatment semuanya, bagaimana kita memperbaiki produk kita. Seiring berjalannya waktu, memang di awal dulu kita hanya 30 piece baju di awal, 30 piece, dan alhamdulillah meningkat sehingga sampai hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa memproduksi baju di kisaran 4.000 piece dalam waktu 1 bulan. Bahkan target kita bisa menyentuh 500.000 piece produk dalam 1 bulan. Di awal mulai usaha memang ketika itu belanja awal di jilbab itu 800.000. Ketika kita sudah mulai beralih produk, yang mana kita juga melakukan Pareto ya. Pareto konsep itu adalah menyingkirkan yang tidak perlu. Waktu itu kita sempat berjualan kurang lebih 33 produk, yang mana banyak sekali ternyata dari produk-produk yang kita jual itu nggak perform. Akhirnya kita hapuskan, jadi sekitar tinggal 5 produk saja. Nah, dari 5 produk yang kita fokuskan itulah yang menyebabkan penjualan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya kalau terhitung sampai hari ini alhamdulillah Allah mengizinkan kita sudah lebih dari 1000 kali lipat dibandingkan modal awal dulu. Itu sedikit kisah perjalanan bagaimana Salvina ini berjalan. Dan tapi memang salah satu titik terbesar adalah saya punya prinsip ketika kita berwirausaha,
kita kan pasti seringkali berinteraksi sama manusia ya, kita bermuamalah sama manusia. Maka dari itu waktu itu ketika kita sudah mulai merasa bahwasanya oh bisnis ini bertumbuh loh. Nah akhirnya konsentrasi saya itu bukan ke sales, bukan ke iklan, bukan ke sales, bukan ke sesuatu yang istilahnya oh kita harus membesarkan volume loh. Tapi memang konsentrasi kita waktu itu kita harus membangun tim yang solid nih, sehingga nanti ketika kita makin besar, fondasi daripada fundamental bisnis kita itu juga kuat gitu. Akhirnya saya konsentrasi ke SDM. Nah, ketika itu memang di awalnya dari 2 orang itu bertambah hingga saat ini yang berada pada dalam kantor saya itu ada 15 orang yang membantu saya. Kalau saya bisa menceritakan ketika kecil dulu memang nggak ada sama sekali bayangan untuk menjadi pengusaha. Nah ketika kecil memang ketika SD kebetulan saya berada di lingkungan di Bekasi yang cukup dibilang ketika kecil itu mungkin bisa dilabeli ya kids zaman now kali ya, karena dulu itu nggak ada media sosial aja gitu, jadi kenakalan saya nggak viral gitu. Makanya ketika di pondok pun saya menjadi orang yang kayak bisa dikatakan ya nggak baik gitu, yang liar gitu. Saya sering kabur, saya sering dibotak, bahkan ketika itu saya sering ngumpet-ngumpet untuk merokok segala macam, karena ya botak itu menjadi langganan. Sampai lulus daripada MTS di Pondok Pesantren di Tegal itu kurang lebih tahun 2005 ya. Nggak tahu kenapa saya sudah masuk ke pondok itu untuk melanjutkan aliyah, tiba-tiba ibu saya datang nggak pakai kabar. Malam itu juga saya langsung berangkat ke Gontor, naik kereta ketika itu dari Bumi Ayu. Siang harinya itu saya langsung ditinggal. Ya itulah awal mula saya merasa, oh gue kayaknya makin dibuang ini kok kayak gitu ya. Nah berjalannya waktu, alhamdulillah saya diterima di Gontor Pusat, di Gontor 1. Waktu itu saya taksifi, berarti intensif ya, karena ada program intensif bagi yang lulusan SMP ketika itu. Nah setiap tahunnya itu kelas saya selalu turun dari 1 intensif H, turun ke 3 intensif I, turun lagi ke 5P ketika itu. Nah kebetulan di awal tahun nilai saya rata-rata itu 4,7, yang mana sih udah nggak ada lagi keyakinan untuk naik kelas. Ketika kenaikan kelas 5, nama saya disebut untuk yang naik ke kelas 6O. Nah kelas 6 paling buncit lah kalau di Gontor itu. Bismillah saya mau terus. Ibu juga nangis ketika itu karena nggak nyangka saya juga naik kelas juga ketika itu. Nah disitulah awal mula saya berazam untuk bersungguh-sungguh belajar. Nah kalau sebelumnya saya merasa dibuang, saya merasa nggak diperhatikan, saya merasa nggak disayang. Nah disitulah saya titik mulai awal saya untuk belajar di kelas 6 itulah. Dan alhamdulillah selama di Gontor saya juga nggak pernah yang namanya dibotak, beda sama di pondok sebelumnya. Saya masih ingat sekali ketika saya izin keluar ngambil ijazah di Gontor. Waktu itu ketika saya melewati gerbang itu, saya punya keinginan saya nggak akan kembali lagi ke Gontor sebelum saya bisa memberikan sesuatu. Nah disitulah awal mula mungkin saya punya impian untuk melakukan sesuatu yang bagus ketika keluar situ. Nah kebetulan waktu itu saya masuk ke salah satu kampus di Bogor, di Taskia. Nah karena mungkin kebetulan fakultas ekonomi dan jurusannya juga ekonomi Islam, banyak diskusi-diskusi seputar muamalah. Nah disitulah mulai mungkin awal mulanya saya tahu tentang dunia wirausaha. Itulah mungkin yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini, karena setiap dari kita itu memiliki jiwa pebisnis, memiliki jiwa wirausaha yang sangat bagus. Contohnya adalah coba aja ketika kita bertemu sama orang lain itu seneng nggak ketemu sama kita. Kalau orang lain itu bisa seneng sama kita, berarti kita sudah memiliki jiwa entrepreneur yang sangat tinggi. Karena apa sih? Tujuan daripada jualan kan orang membeli senang dengan produk kita. Nah, kita coba aja diri kita sendiri gitu. Kalau orang lain itu senang dengan kita, ya bisa jadi kita sudah punya skill jualan yang sangat bagus gitu. Karena ketika kita senang sama orang, apapun yang orang itu katakan nanti kita pasti akan percaya. Nah, itulah pada akhirnya yang kita butuhkan dalam berwirausaha. Siapapun itu, apapun usahanya, berapapun skala usaha tersebut. Nah, pada akhirnya terima kasih atas kesempatan ini yang Masya Allah saya juga merasa belajar lagi di sini. Saya juga merasa dapat banyak sekali experience. Saya tahu akhirnya hal-hal lainnya daripada bagaimana sih orang lain memandang bisnis kita, bagaimana sih orang lain ingin mendengar tentang bisnis kita. Yang pada akhirnya tujuan akhirnya adalah kita bisa saling berbagi, kita bisa saling bercerita.
yang mana orang lain juga harus mendapatkan hikmah daripada apa yang kita ceritakan. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Lastu biharimikum, lastu bisamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.